Baik, silakan Mas Agung. Oke, terima kasih Bu Emilia. Teman-teman semua, mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Saya akan coba memaparkan terkait dengan penanganan lingkungan pemerintah daerah pada masa pandemi COVID-19 yang ada di DKI Jakarta. Oke, ini outline yang akan coba saya sampaikan. Yang pertama tentang organisasi, kemudian upaya-upaya apa ya saja yang sudah Pemprov lakukan terkait dengan pengendalian pencemaran udara, kemudian kualitas udara pada saat pandemi, kemudian aksi yang sudah kami lakukan, baik mitigasi dan program adaptasi perubahan iklim, kemudian kegiatan program kampung iklim, kemudian penanganan sampah, tren sampah sebelum dan pada masa pandemi COVID, kemudian pengelolaan sampah medis rumah tangga pada saat pandemi COVID-19. Oke. Selanjutnya, yang pertama adalah mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi diamanatkan dalam Pergub 284 2016 ya, bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki dua fungsi utama, yaitu terkait dengan lingkungan hidup dan persampahan. Seperti itu. Oke, kita next ya. Lanjut aja. Kemudian di sini adalah tantangan tentang pengawasan dan terkait dengan pengawasan dan pengendalian pengawasan lingkungan hidup. Ini adalah yang kami rutin lakukan di Dinas Lingkungan Hidup. Yang pertama adalah pemantauan lingkungan, baik dari sungai, kemudian laut, air tanah, dan lain sebagainya, dan rutin dia selama 1 tahun dengan beberapa periodenya, 2-4 kali periode, tergantung dengan jenis yang diambil sampelnya, kemudian pengawasan lingkungan, kemudian pengendalian pencemaran udara, dan pengawasan industri. Selanjutnya adalah tentang tantangan. Sebentar. Maaf, suara saya terdengar jelas, di sini agak terganggu suara saya. Jelas, Ibu? Jelas. Oke, makasih. Takutnya nggak terdengar. Oke, kemudian selanjutnya tantangan pengurangan dan penanganan sampah. Ini tentang pengungutan sampah, penanganan sampah banjir. Ini adalah foto yang ada di pintu air Manggarai. Kemudian edukasi pengelolaan sampah di masyarakat. Nanti akan saya sampaikan tentang partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di DKI Jakarta, gimana dia bisa mengurangi sampah dari sumbernya, gitu. Kemudian yang terakhir ini pengendalian sampah rumah tangga. Kemudian terkait dengan kualitas udara, upaya pemerintah DKI Jakarta yang sudah lakukan adalah dengan menerbitkan instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara. Di sini ada 7 solusi Jakarta mengatasi polusi udara. Ini diterbitkan di tahun 2019 kemarin ketika DKI Jakarta sesuai dengan hasil dari pemantauan air visual, Jakarta itu memperoleh kualitas udara yang cukup buruk waktu itu di awal-awal tahun 2019. Kemudian Pak Gubernur merespon dengan menerbitkan Instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019. Yang pertama adalah, apa aja 7 solusi itu? Yang pertama adalah peremajaan dan uji emisi kendaraan umum, di mana usia kendaraan umum itu akan dibatasi hanya 10 tahun, dan mereka juga harus melakukan uji emisi kendaraan secara rutin. Kemudian yang kedua adalah penerapan ganjil genap, tarif parkir, dan congestion pricing. Di sini bahwa sudah kami lakukan di tahun kemarin, bahwa kami sudah melakukan perluasan pemberlakuan ganjil genap. Kemudian yang ketiga adalah uji emisi dan usia kendaraan pribadi. Nah, ke depan di dalam Ingup itu disampaikan tahun 2025, Pemprov DKI merencanakan akan membatasi usia kendaraan pribadi. Kemudian juga melakukan uji emisi secara rutin. Kemudian yang keempat adalah peralihan moda, peningkatan kenyamanan dan fasilitas pejalan kaki, di mana kami saat ini telah membangun fasilitas pedestrian yang cukup masif di DKI Jakarta ini, baik di jalan arteri dan jalan primer juga. Kemudian yang kelima adalah memperketat pengendalian sumber tidak bergerak. Dilakukan dengan cara memasang champs di kegiatan-kegiatan industri aktif
dan kegiatan-kegiatan besar terutama di DKI Jakarta itu ada beberapa industri besar seperti pembangkit, kemudian peleburan besi baja. Kemudian yang keenam adalah penghijauan pada sarana dan prasarana publik. Di sini sudah dilakukan penghijauan tahun kemarin itu dari Dinas Kehutanan telah menanam tanaman untuk penghijauan itu di angka 2 juta. Kemudian yang terakhir adalah energi terbarukan. Jadi memasang solar panel di sekolah-sekolah gitu. Ini pun sudah dilaksanakan di tahun 2019 kemarin gitu. Kemudian selanjutnya adalah di sini kita melihat sebuah grafik terjadinya tentang kualitas udara pada saat pandemi ini dibandingkan dengan setahun sebelumnya, di mana terlihat pada bulan yang sama di tahun kemarin dan tahun ini di 3 stasiun pemantau kualitas udara kami, yaitu yang pertama itu di Bundaran HI, kemudian di Kelapa Gading, dan di Jagakarsa, bahwa terlihat di sini terjadi penurunan konsentrasi rata-rata bulanan dari Maret sampai Mei. Yang kita lihat di sini adalah parameter PM2,5. Di sini terlihat di bulan Maret terlihat turunannya itu sampai 17,16%, kemudian di April sampai 29,17%, dan Mei 41,45%. Dan beberapa waktu yang lalu mungkin sempat viral juga bahwa kondisi langit Jakarta yang terlihat sangat biru, itu memang sangat terpengaruh karena dari penggunaan kendaraan bermotor yang ada di DKI Jakarta. Yang dimana pada saat pandemi kemarin, pada saat PSBB sangat berkurang sekali jumlah kendaraan yang lalu lintas di jalanan ibu kota. Kemudian selanjutnya di sini terlihat bahwa kualitas udara pada saat pandemi terjadi penurunan hari tidak sehat pada periode Maret sampai April 2020. Ini terlihat di bulan Maret-April 2019 itu yang berwarna biru, bahwa dengan indeks standar itu di 2019 itu 50,5%, bahwa terlihat di periode Maret sampai April 2020 bertambah menjadi 56,63% gitu. Dan berkurangnya hari tidak sehatnya gitu. Next, jadi di sini selanjutnya adalah aksi mitigasi perubahan iklim yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di sini terlihat bahwa penerangan jalan umum dengan lampu hemat energi, jadi semua lampu jalan yang ada di DKI Jakarta sudah menerapkan telah menggunakan lampu hemat energi. Kemudian selanjutnya adalah bangunan hijau ini dicontohkan menara BCA dan sampurna strategis. Kemudian kami memiliki juga methane capture di Bantar Gebang, di TPST kami. Kemudian selanjutnya adalah busway atau Transjakarta, di mana kami juga Transjakarta saat ini sedang tahun kemarin itu sudah mencoba untuk menggunakan kendaraan busway-nya itu berbahan bakar listrik. Kemudian next, halo, ya. Selanjutnya adalah halo, Bu, terdengar jelas suara saya? Halo. Ya, jelas Pak, jelas. Oke, makasih. Tadi sepertinya ada yang belum di mute, jadi agak terganggu, mohon maaf. Kemudian program adaptasi perubahan iklim, ini yang tadi saya sampaikan bahwa partisipasi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap. Halo. Silakan, Mas Agung lanjutkan. Ya. Halo, iya, maaf, mungkin ada yang belum di mute. Kemudian di sini program adaptasi perubahan iklim yang sudah dan terus dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Yang pertama adalah tadi saya menyampaikan terkait dengan partisipasi masyarakat, adanya program Kampung Iklim.
Dan ini udah ada di 94 RW yang ada di Pemprov DKI Jakarta ini. Kemudian Samtama, jadi Pak Gubernur DKI Jakarta itu mencanangkan wajah baru pengelolaan sampah, di mana salah satunya dengan menggunakan konsep Samtama, jadi sampah tanggung jawab bersama, bagaimana mereka bisa mengurangi sampah dari sumbernya. Kemudian yang ketiga adalah sekolah adiwiyata, kemudian yang keempat adalah program bank sampah. Nah, di sini juga kegiatan program Proklim di masa pandemi COVID-19 ini, mereka sangat aktif sekali. Ini yang kita dapat dari masyarakat. Ini dari beberapa RW yang ada di DKI Jakarta, mulai dari kegiatan kesehatan. Di sini ada yang memasang tempat cuci tangan, membuat hand sanitizer dari toga, penyemprotan disinfektan, kemudian sosialisasi obat herbal, kemudian ada juga kegiatan edukasi seperti sosialisasi olah sampah gitu. Jadi karena mereka kebanyakan di rumah, mereka akhirnya belajar secara online dengan metode video call gini seperti Zoom untuk mempelajari pengolahan sampah di rumah gitu. Jadi ada juga edukasi mengenai mencuci tangan, kemudian menggunakan masker dan lain sebagainya. Selain itu ada kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan, jadi hasil-hasil ini adalah contoh yang di RW 01 Kelurahan Sunterjaya kebetulan. Jadi mereka berbagi hasil panen tanaman urban farming-nya, kemudian berbagi bibit, terus menyalurkan sembako, baik dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan donatur, kemudian kegiatan ekonominya mengolah sampah organik di sumber untuk penjualan pot komposter, memilah sampah non-organik, terus kegiatan kreatif lainnya yang mereka lakukan seperti daur ulang, perca, kemasan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini adalah jumlah sampah yang masuk ke Bantar Gebang terkait dengan permasalahan sampah di DKI Jakarta. Di sini terlihat bahwa di grafik dari 2014 sampai 2019 terjadi peningkatan rata-rata sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang perharinya. Jadi di tahun 2019 itu di angka 7.702 ton per hari. Jadi di sini kita coba simulasikan, ternyata kalau luas Gelora Bung Karno itu lapangannya 68 kali 105 meter, dengan volume kita sehari kita kubikasi menjadi 20,872 meter kubik. Jadi dalam sehari itu sampah Jakarta itu tumpukannya itu sekitar 2,9 meter sampah di lapangan GBK itu. Kemudian ini sumber sampah dan komposisinya memang yang terbesar adalah dari perumahan. Makanya tadi di gerakan masyarakat kami yang disampaikan terkait dengan wajah baru pengelolaan sampah di Jakarta itu, peran serta masyarakat itu menjadi penting. Dan kami juga dalam tadi program sampah tanggung jawab bersama, di mana bisa mengurangi sampah di sumber, kami mengedukasi petugas kami untuk turun satu petugas kami di tiap-tiap RW, menjadi pendamping RW agar mereka bisa mengelola lingkungan terutama sampah dengan baik gitu. Mereka akan mengajarkan kepada RW itu bagaimana cara mengelola sampah dengan baik, kemudian mengurangi sampah, cara memilah dan lain sebagainya. Dan itu ada di 2.742 RW yang ada di DKI Jakarta, dan kita sudah lakukan peningkatan kapasitas, sedang melakukan peningkatan kapasitas agar mereka bisa turun. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini mereka agak terhambat, tapi mereka tetap melakukannya walaupun secara online gitu. Kemudian komposisi sampah di TPS memang terbesar dari sisa makanan gitu. Jadi terbesar sisa makanan, makanya harapannya makanan-makanan kita memakan itu mungkin kapasitas makannya juga nggak terlalu banyak, sehingga tidak menimbulkan. Kemudian di sini ada di TPST Bantar Gebang kami yang ada di Kota Bekasi,
ada luasnya 104,7 hektar, kemudian landfill-nya itu 81,4 hektar, dan sarana dan prasarananya 23,30. Nah, di sini disampaikan di grafik sebelah kanannya terlihat bahwa estimasi masa layanan TPST di Bantar Gebang itu di tahun 2021 itu akan terlihat bahwa kapasitas tersisanya inilah program yang ditetapkan oleh Pemprov, terutama Dinas Lingkungan Hidup, agar kita bisa mengurangi sampah sumber, dan kita juga melakukan optimalisasi TPST kami, seperti itu. Dan ini juga kita masukkan dalam kegiatan strategis daerah yang ada di DKI Jakarta tentang optimalisasi Bantar Gebang, dan kita juga sedang membangun ITF di DKI Jakarta untuk yang saat ini adalah lokasinya di Sunter, seperti itu. Dan beberapa non-Sunter juga sedang dalam masa pembahasan pra-AFS. Kemudian ini proses penanganan sampah. Ini adalah mulai dari pemukiman, ada yang dari pasar, komersial, dan badan air, kemudian gimana dia proses pengangkutannya, pengumpulan, sampai pemrosesan akhir, sampai ke Bantar Gebang. Kemudian upaya pengurangan sampah yang dilakukan, ada dua ini instruksi. Yang pertama adalah instruksi Gubernur 107 tahun 2019 tentang pengurangan dan penanganan sampah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ini diterbitkan tahun kemarin, di mana Pak Gubernur melihat sebelum masyarakat menerapkan pengurangan dan pemilahan sampah di rumahnya, bahwa yang harus menjadi contoh adalah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dan ini sudah diberlakukan di semua kantor-kantor Pemprov DKI Jakarta, mulai memilah sampah dari 7 menjadi 7 jenis, kemudian mereka harus membuat bank sampah di masing-masing unit, atau apabila mereka tidak memiliki bank sampah, mereka bisa ke bank sampah terdekat yang ada di lingkungannya. Kemudian selanjutnya adalah ada Pergub 142 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan KBRL, yang dimana ini akan diterapkan per tanggal 1 Juli 2020 ini. Jadi tinggal sekitar 15 hari lagi ini akan diterapkan di DKI Jakarta. Nah, diwajibkan bahwa KBR itu di sini jelaskan objek yang tidak diperkenan itu kresek. Jadi kantong belanja plastik sekali pakai gitu. Dan ini akan diterapkan, tadi saya sampaikan, di 1 Juli 2020 ini. Gitu. Dan saat ini Pak Gubernur juga telah di beberapa akun-akun media sosialnya juga sudah menjelaskan dan menegaskan kembali tentang pemberlakuan KBRL ini. Jadi ini selanjutnya adalah kebijakan pada saat pandemi, ini tadi terutama terkait dengan penanganan limbah medis yang bersumber dari rumah tangga sebagai kewaspadaan situasi penularan di poin 4. Ini Pak Kepala Dinas kami telah menerbitkan ini. Kemudian waktunya sudah menjelang 15 menit. Oke, ini tren sampah. Ini adalah tren sampah sebelum dan pada masa pandemi COVID-19, di mana terlihat di bulan April ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kemudian selanjutnya adalah pengawasan pengolahan limbah B3 medis dan sampah non-medis. Di sini kami menangani sampah medis di skala rumah tangga. Tadi contohnya adalah masker yang tidak terpakai di level rumah tangga, kemudian ada hazmat juga, sarung tangan, dan lain sebagainya. Kemudian ini pengelolaan limbah medis dari rumah tangga. Jadi dari rumah tangga itu limbah infeksiusnya, bekas sarung tangan, tadi hazmat dari warga, akan dikirim oleh teman-teman petugas kami untuk masuk ke Dipo Kecamatan, kemudian diangkut oleh petugas kebersihan menuju Dipo TPS di Kecamatan. Nah, di mana di Dipo dikumpulkan, di Dipo Limbah B3 skala kota, semuanya dikumpulkan di sana, dan dari sana diarahkan ke pihak ketiga untuk menuju tempat pengolahan limbah B3-nya.
SLH telah menyiapkan hal-hal untuk mengantisipasi ini, mulai dari gerobak motor kami, kemudian 51 TPS di bawah pengumpulan limbah medis, kemudian kita kerjasama dengan Wastek, dan saat ini di angka yang sudah terkumpul sampai saat April 2020 itu di angka 202,52 kilogram. Oke, ini di masing-masing kota. Oke, saya kira demikian Bu Emilia dan teman-teman semua peserta webinar. Nanti kita bisa diskusi di sesi tanya jawab aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Jadi kalau di masa pandemi ini sampah rumah tangganya turun, tapi kemudian kita menerima atau ada sampah limbah ya, limbah medis yang kemudian menjadi skala rumah tangga ya, iya. Yang kita urusin ya, skala rumah tangga, betul. Skala rumah tangga menurun kan, tapi kemudian sampah limbah medisnya itu banyak ya, banyak sekali. Berapa tadi per kilo sehari itu? Jadi totalnya udah mencapai 202,52 kilo, Bu. 202,52. Oke, itu untuk sampah medis aja ya? Iya, dari rumah tangga, betul. Sampah medis dari rumah tangga. Berarti ini sebetulnya masih banyak juga ini. Dan itu jadi tantangan. Kalau yang dari rumah sakit kan mereka udah bekerja sama dengan pihak ketiga ya, dengan pihak ketiga masing-masing. Nah ini kita ngurus yang untuk skala rumah tangga, betul Bu. Cukup banyak juga. Iya, bukan cukup banyak itu. Apalagi kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, takutnya malah menimbulkan penyakit baru ya, atau menyebarkan penyakit gitu ya. Dan itu harus diantisipasi juga kerjasama dengan dinas terkait, dinas kesehatan barangkali ya. Baik, terima kasih Mas Agung, menarik sekali. Sekarang tadi kita masuk ke desa, terutama juga termasuk desa di perbukitan, lahan pertanian, hutan, begitu. Kemudian ke kota, lalu kita melihat corporate, ya, body shop melakukan aksi-aksi nyata, dan sekarang kita masuk ke pesisir, teman-teman. Dan di sini sudah hadir Kaisar Akhir dari founder juga pendiri Maritim Muda Nusantara. Sambil menyiapkan ya, Mas Kaisar. Mas Kaisar ini kalau dilihat dari prestasinya, gini aja deh Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa kalau mau lengkapnya CV-nya boleh ya saya kasih nanti, karena banyak banget ini ya CV-nya. Prestasinya juga banyak. Jadi Kaisar Akhir ini S1-nya di IPB Kelautan. Di sini ada juga nih teman dari Kelautan, Mas Kaisar, ada Alang Sakar nih, yang S1, S2-nya juga dari IPB. Saya tadi lihat ya, dari Kendari. Kemudian akademisi juga, mengajar juga. Lalu ambil S1 Ilmu Kelautan IPB, S2-nya di Maritime Affairs ya, di Swedia. Sekarang juga lagi ambil S2 di mana? Nextport University, Bu. Ya, online ya. Iya. Kemudian selain pengalaman kerja dan kontribusinya yang cukup banyak, termasuk juga pengalaman organisasi, baik selama masa studi maupun sekarang, Kaisar ini sepertinya termasuk calon mantu idaman ini, karena banyak award-nya juga nih, penghargaan ya. Ada Indonesia Most Admired Award 2020, lalu Most Innovative Award 2020, kemudian Inspiring Professional and Leadership Award 2020, Curious Mind Award dari PEMSEA di 2015. Jadi di tahun 2020 aja untuk masa 2 bulan Mei Juni itu dapat 3 kategori penghargaan ya. Dan sepertinya dari semua itu kita akan akan kita dengarkan paparan dari Kaisar ini, bagaimana kontribusinya sebagai anak muda untuk penanganan perubahan iklim, terutama di wilayah pesisir. Silakan Kaisar. Baik, Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Dr. Emilia Basar, selaku CEO Siprokom, Bapak Ibu pembicara, dan Bapak Ibu saudara-saudari sebangsa setanah air yang saat ini bergabung bersama-sama di dalam Climate Communication Forum Series 5. Perkenalkan, nama saya Kaisar Akhir.
Saya merupakan founder dan ketua umum dari Maritim Muda Nusantara. Saat ini saya juga mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta dan juga Kepala Bagian Bimbingan Konseling dan Pengembangan Kreativitas Mahasiswa di STI Indonesia Jakarta, peneliti di Indonesia Institute for Maritime Studies dan Center for Southeast Asian Studies. Pada kesempatan kali ini, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi tentang bagaimana kita sebagai pemuda, khususnya menjadi pemuda ekonomi biru 4.0 untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berorientasi ke lautan. Bagi latar belakang saja bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan informasi yang terbaru saat ini yaitu sudah ada 17.491 pulau yang terverifikasi dan tervalidasi oleh pemerintah Indonesia, di mana luas wilayah Indonesia ini 70%-nya adalah laut. Kemudian kita bersyukur juga bahwa Indonesia merupakan negara dengan habitat laut dan pesisir yang lengkap, gitu ya. Kemudian di wilayah kepulauan Indonesia ini tinggal 64,7 juta penduduk di daerah pesisir, yang mana mereka menggantungkan hidup dan penghidupannya di wilayah pesisir berbasis sumber daya pesisir dan kelautan. Kemudian Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi, memiliki berbagai spesies endemik laut, serta garis pantai alami yang terpanjang kedua di dunia, sehingga menjadi penting untuk sama-sama kita menjaga agar kekayaan laut kita ini tidak terdampak oleh perubahan iklim begitu besar. Nah, tugas kita semua dan saya sebagai pemuda juga mengajak teman-teman yang masih muda untuk sama-sama kita bergerak melakukan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian berapa sih potensi laut Indonesia, yaitu mencapai 1.772 triliun rupiah kayak gitu ya. Kemudian lanjut lagi, ya mungkin itu yang kita bisa lihat tadi ya, potensi laut yang kita miliki. Kemudian tapi ternyata Indonesia saat ini juga mengalami masalah perubahan iklim. Kalau menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, apa sih yang berubah di laut karena perubahan iklim? Ada 3 hal utama, yaitu meningkatnya suhu air laut yang menyebabkan naiknya muka air laut, pemutihan karang, bergantinya tempat hidup biota laut. Yang kedua, pengasaman laut. Akibatnya apa? Terjadinya penipisan ion karbonat yang menghambat pertumbuhan cangkang hewan dan karang. Kemudian juga menurunnya oksigen, yang mana menyebabkan biota laut tidak bisa bernapas dan menyempitnya wilayah hidup mereka. Ini disebabkan karena meningkatnya gas CO2 dan gas yang memerangkap panas lainnya di udara. Nah, teman-teman, ini ada sebuah penelitian yang menarik bahwa ternyata plastik laut juga memiliki dampak terhadap pemanasan global. Ini penelitian yang dilakukan oleh Royer et al. Tahun 2018 mengatakan bahwa plastik di air laut memproduksi gas-gas hidrokarbon, salah satunya metana. Nah, metana ini seperti yang kita ketahui dan menurut Saunois et al. 2016, metana merupakan gas rumah kaca yang paling potensial menyebabkan pemanasan global yang akhirnya berujung kepada perubahan iklim dengan segala dampaknya. Nah, dan menurut penelitian Royer et al. 2018 juga bahwa produksi gas hidrokarbon tadi oleh plastik di udara lebih tinggi dari air. Tetapi ketika dia di air laut, meskipun produksinya lebih rendah daripada ketika di udara, ketika dalam keadaan gelap, jadi di air laut dalam pun plastik masih tetap bisa menghasilkan gas-gas hidrokarbon, meskipun di dalam perairan laut dalam yang gelap, gitu ya, dan terus berlanjut sampai dengan durasi plastik itu terurai, gitu ya, dan plastik itu sangat lama sekali ya, ratusan tahun untuk bisa terurai di alam, khususnya di lautan. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini ada hasil kajian dari High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, di mana Indonesia merupakan juga anggota dari High Level Panel ini. Dihasilkan atau dikatakan bahwa ada 5 area aksi iklim berorientasi ke lautan yang dapat kita lakukan, yaitu pertama,
mengembangkan energi terbarukan berbasis kelautan. Contohnya kita bisa mengembangkan energi angin, lepas pantai, kemudian energi gelombang, energi panel surya yang ada di pesisir ataupun yang ada di laut, sekarang ini lagi dikembangkan juga, kemudian energi gelombang dan energi pasang surut. Kemudian area aksi iklim yang kedua apalagi yaitu transportasi laut. Bagaimana menerapkan teknologi-teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi energi, kemudian juga menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, yang rendah karbon, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu ekosistem laut dan pesisir. Di sini kegiatan yang bisa dilakukan yaitu dengan mengkonservasi ekosistem-ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, terumbu karang, kemudian juga mengembangkan budidaya rumput laut sebagai bahan baku pembuatan biofuel, gitu ya, atau pakan untuk pakan ikan maupun pakan ternak. Kemudian yang keempat yaitu fisheries, aquaculture, and dietary shifts, atau perubahan pola makan, budidaya perairan, dan perikanan. Di sini kegiatan yang bisa dilakukan yaitu dengan mengurangi atau mengganti kegiatan penangkapan ikan, adanya pembatasan aktivitas penangkapan ikan yang merusak atau yang overfishing atau yang dengan kapal-kapal yang masih menggunakan bahan bakar yang menghasilkan gas buang, gitu ya, yang cukup tinggi karbonnya. Dan mungkin bisa juga dengan digalakkan aktivitas-aktivitas budidaya laut sehingga mengurangi penggunaan kapal untuk penangkapan ikan di daerah pesisir. Jadi penangkapan ikan difokuskan kepada lepas pantai, gitu. Area lepas pantai, ketika di pesisir dikembangkanlah budidaya seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu penyimpanan karbon di dasar laut. Caranya apa? Dengan cara melakukan penelitian, gitu ya, observasi daerah-daerah mana saja yang masih bisa atau dioptimalkan dan dievaluasi fungsi dari misalnya lamun, kemudian terumbu karang, atau juga mangrove, gitu, sebagai tempat penyimpanan karbon. Makanya ada istilah blue carbon, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini pilihan-pilihan mitigasi berorientasi kelautan dan potensi pengaruhnya terhadap emisi karbon, pengurangan emisi karbon. Nah, kalau misalnya kita, di sini ada beberapa pilihan, kalau misalnya kita itu ingin menggalakkan mangrove, seperti yang tadi dilakukan oleh Body Shop, penanaman mangrove, kita bisa mengurangi 0,18 sampai 0,29 gigaton setara karbon dioksida, gitu. Kemudian kalau kita ingin menggalakkan aquaculture dengan mengurangi aktivitas penangkapan ikan daerah pesisir, tapi di pesisir lebih dikembangkan budidaya, kita bisa mengurangi emisi karbon dioksida sekitar 0,02 sampai 0,04 gigaton setara karbon dioksida. Itu contoh-contoh saja. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, teman-teman bisa melihat seperti apa opsi-opsi yang bisa kita ambil. Nah, di sini ada sebuah gagasan atau konsep yang saya tawarkan, yaitu Pemuda Ekonomi Biru 4.0. Sebagai apa? Sebagai upaya kita untuk meningkatkan peran pemuda untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berorientasi ke lautan. Di sini Pemuda Ekonomi Biru 4.0 sendiri terdiri atas 3 komponen: ekonomi biru, kemudian pemuda itu harus prima, harus kompeten, kemudian dan juga bisa menerapkan teknologi revolusi industri 4.0 di area aksi iklim yang tadi disebutkan. Nah, Blue Economy sendiri, nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat di sini, salah satu dari prinsip atau manfaatnya yaitu memproteksi
masyarakat pesisir dari dampak perubahan iklim. Kemudian ekonomi biru sendiri itu adalah pemanfaatan laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup, lapangan pekerjaan, dan melestarikan kesehatan ekosistem laut. Nah, Bapak Ibu, ini sektor-sektor kelautan yang perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip blue economy yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dan ekonomi biru itu kenapa penting? Karena Indonesia ini telah menjadi bagian dalam deklarasi-deklarasi internasional terkait pengembangan ekonomi biru, seperti di IORA, Jakarta Declaration on Blue Economy, di tingkat Asia Timur, yaitu ILO Ministerial Declaration, yang salah satunya juga tercantum untuk mengembangkan ekonomi biru. Kemudian di tingkat ASEAN pula, kita komitmen untuk mengembangkan ekonomi biru. Dan di tingkat Archipelagic and Island State Forum, kita juga telah komitmen untuk mengembangkan ekonomi biru dengan adanya Blue Economy Development Index. Kemudian di tingkat PBB pun, kita juga sudah komitmen untuk menjalankan dan menerapkan SDGs atau pembangunan berkelanjutan, yang mana salah satu prinsipnya itu menjaga kelestarian laut kita termasuk dari dampak perubahan iklim. Nah, pemuda itu siapa sih? Pemuda itu ialah mereka yang berusia 16 sampai 30 tahun. Kalau menurut Undang-Undang tentang Kepemudaan. Kalau menurut PBB, menurut UN World Youth Report, pemuda ialah yang mereka yang berusia 15 sampai 24 tahun. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu mendengar ada pemuda sampai 65 tahun, itu hoax ya. Jadi pemuda itu, kalau menurut Indonesia sendiri 16 sampai 30 tahun, menurut PBB 15 sampai 24 tahun. Nah, apa bedanya dengan generasi milenial? Generasi milenial ialah yang lahir pada tahun 80 sampai 2000. Ini menurut kesimpulan hasil kajian dari Kementerian PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian, kenapa pemuda perlu ambil peran dalam perubahan iklim ini? Karena Undang-Undang Kepemudaan telah mengamanatkan salah satu peran dari pemuda ialah sebagai agen perubahan. Dan tanggung jawab pemuda salah satunya yaitu meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. Nah, ini konsep yang kami tunjukkan bahwa pemuda Indonesia itu harusnya pemuda yang prima, pemuda Republik Indonesia Maju. Prima ini ialah Pancasilais, responsif, inovatif, mandiri, dan ahli, agar mereka bisa berkolaborasi, inovasi, dan berkarya nyata. Kompeten sendiri maksudnya ialah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab. Nah, bentuk-bentuk keterampilan dan tanggung jawab seperti apa sih? Kemudian pengetahuan yang seperti apa sih? Berikut contoh-contohnya. Para pemuda diharapkan, dan saya mengajak ke teman-teman semua yang masih muda, yang merupakan pemuda Indonesia, yuk kita sama-sama memiliki gagasan yang kreatif dan berpikir kritis. Ini contoh saja prestasi ketika saya menjuarai Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, bidang gagasan tertulis, meraih medali perunggu, dan juara 1 lomba pemikiran kritis mahasiswa tingkat nasional tahun 2013. Kemudian pemuda juga perlu untuk memiliki budaya inovasi dan kolaborasi. Kemudian pemuda juga perlu untuk memiliki jiwa sosial dan mengutamakan pendidikan. Dan ini juga penting bahwa pemuda harus peduli lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam kita. Pemuda harus memiliki budaya gotong royong agar kita tidak mudah terpecah belah dan juga semakin mudah untuk kita menyelesaikan sebuah masalah. Dan pemuda saat ini haruslah pemuda yang mampu berpikir dan berkomunikasi digital. Tidak lagi gaptek, dan kita harusnya menjadi agen-agen yang membantu orang tua kita, kakak kita, gitu ya, guru kita yang misalnya gaptek atau belum menguasai teknologi, kita bantu untuk bisa menguasai teknologi. Kemudian ini juga penting bahwa pemuda Indonesia itu siogianya percaya diri, ya, berani, dan berkreasi di tingkat global. Tidak lagi hanya di tingkat lokal, jadi aksi lokal tapi berwawasan global, berkiprah global juga. Ini contoh-contoh aktivitas saya di luar negeri, seperti jadi pemakaian oral di Kanada, di Singapura, di ITB,
di Filipina, dan juga mengikuti diskusi di Uni Eropa Belgia saat saya S2 di Swedia, dan ini program field study ke International Maritime Organization di Inggris. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, sekarang ini sudah saatnya kita masuki industri 4.0. Yang mana industri 4.0 ini ada dokumennya, nanti Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bisa melihat di dokumen Making Indonesia lebih lanjut lengkapnya seperti apa. Kemudian, nah, ada 5 sektor manufaktur yang menjadi prioritas dalam industri 4.0, yaitu pangan, sandang, otomotif, elektronik, dan kimia. Nah, ini saya kasih contoh-contohnya kepada kita semua bahwa apa kira-kira inovasi teknologi 4.0 yang bisa kita kembangkan khususnya anak-anak muda, yaitu misalnya di bidang makanan dan minuman atau pangan, kita bisa mengembangkan misalnya alat pemberi pakan ikan otomatis yang dilakukan oleh e-fishery, atau dengan membuat alat penghasil oksigen 2 kali lipat sehingga produktivitas perikanan juga meningkat. Atau misalnya dengan mengembangkan sistem otomasi untuk budidaya mikroalga di dalam fotobioreaktor. Atau misalnya juga dengan menggunakan kecerdasan buatan sehingga sistem budidaya baik perikanan, kemudian juga mikroalga itu bisa secara otomatis, secara jarak jauh gitu ya. Kenapa kita penting untuk mengembangkan ekonomi biru 4.0 ini? Karena kalau misalnya kita bisa mengontrol secara jarak jauh, kita tidak perlu kendaraan untuk pergi ke tempat budidayanya. Apalagi kalau misalnya budidayanya lepas pantai atau di laut gitu ya, kita tidak perlu menggunakan kapal untuk pergi ke tempat budidayanya untuk mengecek, cukup dengan teknologi 4.0 seperti itu. Kemudian contoh lagi, misalnya menggunakan sampah plastik, karena tadi kita tahu bahwa sampah plastik di lautan itu juga bisa menyebabkan pemanasan global. Nah, kita bisa memanfaatkan sampah laut atau sampah plastik laut menjadi pakaian, menjadi sepatu, menjadi gelang, menjadi kacamata, seperti itu. Kemudian di bidang otomotif, kita bisa mengembangkan misalnya kapal bertenaga surya, atau kapal listrik yang mana rendah karbon, atau malah tanpa karbon, kalau misalnya dia full listrik, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau di bidang kimia, misalnya kita bisa mengembangkan biodiesel dari alga laut, seperti itu. Kemudian kita juga bisa memproduksi bioplastik, atau plastik yang mudah terurai. Jadi bisa bioplastik, bisa juga plastik yang mudah terurai. Yang mana ini untuk mengurangi limbah plastik di lingkungan. Kalau di bidang elektronik, kita juga bisa mengembangkan misalnya robot-robot pengumpul sampah plastik di sungai, di laut. Terus kita juga bisa membuat alat penanda, alat tangkap ikan gitu ya. Atau bisa juga dengan mengkreasikan mesin tiket yang bisa mengisi saldo customer gitu ya, penumpang dengan memasukkan botol plastik. Misalnya contoh di Turki, jadi mesin tiket bus bayarnya dengan sampah botol plastik. Kalau di Surabaya udah ada tapi masih manual ya, ininya pembayaran menggunakan plastiknya. Nah, mungkin bisa juga dengan mesin, seperti yang dilakukan di Turki dan di Cina. Nah, kemudian bisa juga kita memanfaatkan bagaimana drone untuk bisa pemantauan terumbu karang, lamun, dan mangrove. Jadi ketika misalnya ada terjadi pemutihan, atau kerusakan, atau penggundulan hutan, atau juga misalnya pengerusakan atau kerusakan dari lamun terjadi, itu bisa dipantau menggunakan drone juga. Ini contoh-contoh penerapan teknologi industri 4.0 di bidang ekonomi biru, dan untuk juga mendukung proses-proses atau upaya-upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Ya. Itu saja presentasi dari saya. Marilah kita, anak muda Indonesia, mengambil aksi iklim sebagai pemuda ekonomi biru 4.0 untuk keberlanjutan laut kita.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya bagaimana memanfaatkan teknologi untuk ekonomi biru ya, Mas Kaisar ya. Bapak Ibu, saya tahu bahwa sebenarnya kita harusnya selesai jam 12, tapi sepertinya ini diskusinya banyak dan kemudian juga ada beberapa memang yang izin karena ada tugas lain, tidak apa-apa, tapi saya melihat masih banyak yang berpartisipasi di sini dan pertanyaannya juga banyak juga. Saya hanya bisa merangkum saja dari beberapa, semua pertanyaan saya sudah baca dan sudah saya catat, tapi saya ingin langsung segera dijawab aja oleh Pak Yan Rizal dan Pak Agus tadi ya yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Itu untungnya tadi di awal saya sudah cicil ya pertanyaannya. Dan Pak Agus ada pertanyaan juga tambahan dari Ari Utami terkait dengan intensif bagi desa Proklim. Lalu Pak Sigit Prawoto, koordinasi antar lembaga di Pemkab, kecamatan hingga desa terkait perencanaan program perubahan iklim dalam pengalokasian dana desa seperti apa. Itu tadi agak-agak mirip dengan pertanyaan pertama ya. Dari Ratih Permatasari juga terkait dengan sama ya, program iklim juga, bagaimana pemberdayaan masyarakat desa untuk mengolah limbah. Lalu dari Alam Sakar, dari Kendari, itu Pak Agus juga masih unggulan Kemendes terkait dengan desa pesisir tangguh terhadap perubahan iklim gitu. Nanti mungkin Kaisar juga bisa bantu jawab untuk pertanyaan ini ya dari Alam Sakar. Dari Kendari. Lalu dari Bambang Irawan, wartawan masih ya DPRD PKU juga bagaimana pengelolaan komunikasi dalam pelestarian hutan, termasuk peran stakeholders-nya. Ini banyak, tapi mudah-mudahan bisa ini ya, bisa dijawab dengan cepat gitu ya. Terus Mala Dewi juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan karhutla gimana? Ini juga untuk Bang Yan Rizal juga bisa dijawab ya. Kemudian untuk program yang berkaitan dengan lingkungan pemerintah, tapi masih musiman gimana itu ya? Menurut Nurati ini. Pak M. Banda ada pertanyaan buat saya. Rupanya saya juga sebagai host ada pertanyaan juga, tapi rupanya Mas Banda ini mau izin live duluan. Dari Raden Mas Subaidin, contoh desa dengan penggunaan dana desa hanya habis untuk infrastruktur. Tadi udah disampaikan ya. Lalu Herjumes untuk program pemerintah jalan produksi di Kabupaten Talaut. Saya pernah ke Talaut ya, di Sulawesi Utara, perbatasan Indonesia-Filipina. Nah itu termasuk juga ada mata air dibuat jalan produksi. Nah itu solusinya gimana tuh? Selanjutnya ada pertanyaan buat Bu Susi dan juga Mas Kaisar. Tapi Bu Susi bisa masih gabung Bu Susi ya? Masih monitor ya. Bu Susi ini dari Lini Sipayung pernah nanam mangrove bareng sepertinya di Politikus Bengkulu. Kemudian ada pertanyaan dari Ratna Wingit, itu Body Shop salah satu perusahaan yang konsisten mengangkat isu lingkungan dan inline dengan bisnis serta produknya. Nah, berapa lama sebetulnya Bu Susi Body Shop itu membangun sistem seperti ini secara manajemen dan bisnis? Tahapannya seperti apa? Juga ada dari Yasir Jufri, Bu Susi. Sarannya gimana nih buat pembuat kebijakan di negeri ini supaya memiliki masa depan dan generasi yang peduli dengan lingkungan. Kira-kira seperti itu ya. Bu Susi juga ada dari Adikors, penasaran nih produksi Body Shop itu proses produksinya menerapkan green industry itu bagaimana? Terus bisa nggak sejauh apa perubahan, bisa nggak disampaikan sejauh apa perubahan yang dilakukan oleh pabrik Body Shop itu sendiri? Kemudian Body Shop mengalami perubahan dari customer behavior dan customer preference. Itu bagaimana Body Shop menghadapi hal tersebut. Termasuk juga konsep sustainability-nya dan juga proses produksi tadi sudah sama ya, berkaitan dengan penerapan green industry. Dari Juita, Bu Susi masih dari Surabaya untuk Green Office. Nah, tertarik kalau Juita berkaitan dengan kebijakan Green Office, itu sanksi bagi para pekerjanya gimana kalau tidak mengikuti aturan tersebut ya? Karena sepertinya kalau di internal juga emang harusnya bisa dilakukan juga. Kemudian ini Nurul pelanggan setia, ya mungkin sama ya dengan Ibu dan Bapak di sini ada juga pelanggan setia.
itu aturan yang bagaimana body shop beradaptasi dengan aturan yang tidak ramah lingkungan, seperti misalnya di Cina adanya animal testing. Bu Susi dari Raden Mas Subaidin, saat Ibu makan dan menolak sedotan, Oke, ini sebetulnya bagaimana mendorong pemegang kebijakan ini, Bu, untuk masalah sedotan juga ya, makan terus kemudian menolak sedotan. Pak Agung masih ya, Pak Agung nih, Mas Agung dari Banda, cara penanganan sampah plastik di Kepulauan Seribu gimana nih, Pak Agung ya? Lalu Bu Nila kaitannya dengan desa sebagai tulang punggung itu setuju, saya juga setuju untuk desa juga terkait dengan tulang punggung masyarakat kita, tapi kemudian climate change itu sudah masuk kurikulum pendidikan kita sampai universitas atau belum gitu. Lalu evaluasi kegagalan dan kelambatan kita memitigasi climate change itu pernah disampaikan nggak secara komprehensif di tataran universitas dan hingga Pemda? Mungkin ini Kaisar juga bisa jawab ini ya, Bang Henriza juga bisa ya. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu untuk Kaisar sendiri itu dampak limbah bahan PLTU batubara yang dibuang ke laut itu bagaimana? Kemudian aturannya seperti apa? Bisa buang air bahang suhu 40 derajat. Lalu kira-kira seperti itu. Silahkan Mas Agus Kuncoro, paling banyak ini pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Emil dan teman-teman semua. Saya sudah yakin karena pengalaman saya webinar di mana-mana itu begitu Kemendes atau mungkin yang lain atau saya muncul, itu pasti pertanyaannya paling banyak. Karena saya sampaikan di awal bahwa desa ini memang sangat seksi sekarang ini, dan Kementerian Desa ini sekarang lagi, kalau boleh dikatakan zaman sekarang, viralnya. Apa-apa sekarang Kementerian Desa dan sebagainya. Karena kita kebanyakan hampir 98% masyarakat itu hidupnya di desa. Jadi itu yang menjadikan menarik. Jadi nggak apa-apa. Kebetulan saya tadi ada acara scan e-signature untuk tanda tangan elektronik, tapi ini belum giliran saya. Nanti akan waktunya mungkin nggak terlalu banyak Mbak Emil ya. Nanti saya lebih suka diskusi, nomor telepon saya bisa diberikan ke teman-teman di sini, jadi bisa lebih ngobrol santai dan kayak ngopi gitu aja, jadi lebih mengena. Karena saya di beberapa desa, beberapa daerah, itu metodenya saya gunakan. Jadi kalau kita ngobrolnya formal seperti ini, sulit masuknya, dan saya menjelaskan juga agak sulit. Jadi kita lebih enak ngobrol santai, bagaimana ini nanti kita bisa memecahkan bersama-sama. Sekali lagi, Kementerian Desa bukan yang mempunyai kewenangan mutlak, tapi kita harus kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan juga elemen masyarakat yang lain, agar bisa diskusi, agar bisa memecahkan masalah bangsa ini. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Jadi intinya ini agak cepat aja, karena takut saya nanti giliran saya. Untuk Mbak Tria, nanti saya share juga ke Mbak Emil ya, jawaban-jawaban saya ini, meskipun sambil lari tadi. Untuk Mbak Tria, jadi untuk penanggulangan perubahan iklim, memang di Kemendes ini tidak masuk dari dalam KL prioritas untuk penurunan rendah emisi. Tapi kami, kepala desa, itu bisa mengajukan program prioritas untuk kegiatan di dana desanya. Jadi itu yang bisa kami support. Kemudian untuk Mbak Ari, berkaitan dengan intensif. Jadi secara tidak langsung, desa dapat mandiri untuk menangani pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait dengan perubahan iklim ini dengan adanya dana desa itu. Jadi sebenarnya dana desa itu mutlak kegiatan dan perencanaannya ada di desa, ada di musyawarah desa. Jadi kita hanya jumlah secara umum saja. Kemudian ada beberapa memang pertanyaan yang sama, makanya saya loncat-loncat saja. Untuk Pak Sigit, untuk usulan program lingkungan hidup, Pak Sigit Prawoto, untuk
usulan lingkungan hidup dari tingkat desa tanpa harus bersinergi dengan program di kecamatan. Maksudnya tetap harus bersinergi di program kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Sehingga semua itu dapat dikolaborasi jika perencanaan itu matang. Makanya program CSR dan Proper dapat dikolaborasi untuk mendukung program pengelolaan di lingkungan hidup. Kemudian untuk Pak Wahyu, penggunaan dana desa untuk perubahan iklim bergantung dari program yang dijalankan oleh desa dan aparatnya, yang nantinya akan bersinergi dengan program di kabupaten. Mbak Nurul, dalam hal apresiasi Halo Mas Agus. Oke. Itu akan berjalan cara sendirinya. Halo, bisa didengar? Ya, silakan lanjut. Ya, saya ulangi, untuk Mbak Nurul, apresiasi dana desa yang dikucurkan pemerintah desa. Jadi dalam hal ini infrastruktur itu juga berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Jika infrastruktur tersebut memadai untuk pengelolaan lingkungan hidup yang juga bisa berjalan. Kemudian Dian Ayu, dalam hal ini Proklim, mohon maaf, saya ulangi, dalam hal ini Proklim untuk energi dan pengelolaan limbah bisa masuk dalam kategori pembangunan sarana prasarana dan pelatihan kepada masyarakat. Itu sesuai dengan amanah dari Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang penggunaan dana desa. Selanjutnya untuk Mbak Ibu Rusmala, cara meningkatkan peran serta masyarakat. Jadi untuk peningkatan kapasitas pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa, agar dia mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya di masing-masing, ini tentunya melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu. Dan mampu untuk menerapkan pertanian tanpa lahan harus dibakar. Jadi ini adalah peningkatan kapasitasnya kalau dari kita. Jadi untuk penanggulangan memang ada di KLAN yang bisa menangani atau mungkin memang tusinya ada di sana. Kemudian untuk Bu Nurate, dalam membuat program yang telah dijalankan secara berkelanjutan, kita program dari pemerintah, jika program itu berhenti, maka bisa dapat melanjutkan kegiatan secara mandiri. Inilah yang kami sampaikan tadi bahwa desa dituntut untuk mandiri dengan adanya dana yang sudah dibagikan ke desa. Artinya campur tangan pemerintah itu hanya pemantauan dan regulasi secara umum, secara general. Kemudian untuk Pak Sigit, jadi untuk sudah tadi Pak Sigit ya. Untuk Mbak Rate lagi yang nama ada 2 Rate ini kayaknya Mbak Emil. Satu Rate Permatasari. Jadi untuk program prioritas saat ini tergantung pada program yang direncanakan oleh tingkat desa. Jika desa memprioritaskan kegiatan lingkungan hidup, penggunaan dana desa, maka kegiatan tersebut dapat berjalan. Contohnya dalam hal ini lokasi yang sudah ada di kegiatan KLHK, yaitu di Dusun Barugai, Bulukumba, Sulawesi Selatan, kemudian Desa Labuan, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan, Kelurahan Bagan, Sinembah, Kota, kemudian Kota Bagan Siapi-api, kemudian di Kabupaten Rokan Hilir, Desa Mendis, Kecamatan Bayung Lencir, kemudian di Kabupaten Banyuasin, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk Pak Laude, jadi program yang dapat dilaksanakan berupa pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan. Untuk itu jenisnya pelatihan disesuaikan dari kebutuhan yang ada di desa. Makanya pendamping desa, pemuda desa, aparat desa, kemudian stakeholder yang ada di desa harus benar mencari potensi. Jangan copy paste desa yang lain. Salah satu contoh, desa yang lain menganggarkan pembelian hand traktor, karena itu desanya bertetangga, semua akhirnya, iya kita butuh hand traktor semua. Jadi tidak harus seperti itu. Jadi keseragaman itu yang saat ini sering terjadi di beberapa wilayah. Jadi melirik desa yang lain sebelahnya.
program kamu apa di sana? Ini, saya ikut aja lah seperti itu. Jadi satu kecamatan biasanya hampir sama. Itu bukan atas saran pimpinan daerah, kecamatan, itu biasanya inisiatif dari beberapa lurah yang memang punya komunitas dan mereka saling berdiskusi. Tentunya diskusi ini ada yang memang positif, ada juga yang itu tadi, artinya elok bawang kalau bahasa Inggrisnya. Jadi ikut aja lah, yang penting semuanya sama nanti, biar pemeriksaannya juga sama kan gitu. Kemudian yang lain Pak Bambang Irawan ini yang belum ya. Jadi pemerintah saat ini sedang menggalakkan program perhutanan sosial, Pak Bambang. Jadi perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat dapat turut dalam mengelola hutan dan sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Jadi ada 5 skema dalam program perhutanan sosial tersebut. Yang pertama adalah hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan sistem kemitraan hutan. Kemudian yang terakhir, yang tadi susulan dari Bu Emil tadi, Mbak Amaranila. Jadi ini setiap desa itu setidaknya bisa mendapatkan anggaran dana 1,5 M. Tentunya untuk mengakomodasi semua pasti tidak mencukupi. Artinya selain itu, selain kebutuhan-kebutuhan yang sudah secara umum masyarakat memang ajukan, untuk mitigasi perubahan iklim ini bukan saja hanya menggunakan dana desa. Jadi bisa untuk mengambil dana yang di luar itu. Artinya tidak terpaku atau tergantung pada dana desa. Melainkan bisa dari sumber lain seperti APBN dari provinsi maupun kabupaten. Ini yang harus dipahamkan. Sinergi APBDes itu harus dilakukan dengan APBD kabupaten, kemudian dengan APBD provinsi dan APBN. Nah, jadi untuk mitigasi perubahan iklim ini bisa berjalan nantinya sesuai dengan perencanaan dengan adanya kolaborasi tersebut. Kemudian untuk pengenalan tentang perubahan iklim ini sudah berjalan di tingkat SD, SMA. Di tingkat unitnya juga Pak Yen juga bisa membantu karena ini sebenarnya bukan domain saya, kebetulan saya tahu seperti itu. Jadi selain itu memang evaluasi kegagalan dan kelambatan kita di perubahan iklim ini sudah banyak disampaikan dalam tataran-tataran baik itu di seminar, kemudian di akademisi, kemudian sampai dengan tingkat desa. Mungkin hanya desa-desa yang memiliki proklim yang sudah mengetahui. Jadi memang kita sasarannya tidak semua daerah, tapi kita petakan yang memang desa tersebut atau wilayah tersebut memang benar-benar punya pengaruh dan punya istilahnya konsen terhadap proklim yang ada di daerahnya. Saya kira itu Mbak Emil sementara. Nanti kalau ada yang kurang-kurang saya jawab, nanti bisa sharing secara japri maupun nanti bisa via Mbak Emil. Ya, baik. Terima kasih. Bukan berarti. Barangkali bisa, ya. Terima kasih. Mas Agus nanti bisa kasih nomor handphonenya langsung di chat room ini ya, kalau memang berkenan. Silakan Bang Yan Rizal. Oke, baik. Oke, karena waktunya pendek ya. Saya gabung-gabung saja mungkin beberapa hal yang mungkin bisa saya tanggapi. Tentang ini ya, pendekatan antropologi dan fenomenologi juga gitu ya, ya sangat bisa sekali gitu ya, karena memang antropologi harus masuk ke wilayah itu gitu. Saya juga menggagas konsep etnoekologi komunikasi itu pasti juga basis dari antropologi gitu. Secara metodologi sih bisa aja gitu. Artinya mau pakai pendekatan apa kita gunakan dalam memahami masyarakat pedesaan dan kompetensi ya silakan saja gitu. Tidak ada masalah kalau saya pikir sih gitu. Secara metodologis bisa dipakai. Kemudian tentang karhutla yang banyak dibahas di sini, ya saya katakan begini bahwa karhutla ini kesulitan di kita adalah sering persoalan mitigasi yang bermasalah gitu. Karena kita itu sering lupa gitu. Ketika musim hujan lupa kemarau, ketika kemarau lupa pada musim hujan. Nah ini masalahnya gitu.
saya yakin kayak sekarang lah di berbagai daerah yang selama ini sebagai sentranya Karhutla, di masa musim hujan ada nggak persiapannya menuju Karhutla gitu ketika menjelang kemarau nanti? Belum kelihatan gitu ya. Jadi fokusnya lebih melihat bagaimana api dipadamkan. Nah ini yang selalu saya katakan. Gitu. Padahal harusnya adalah bagaimana kemudian api jangan terjadi. Gitu. Nah ini yang dalam bahasa saya adalah wilayah-wilayah desa-desa yang selama ini dianggap sebagai sentra dari Karhutla itu harusnya dalam tanda petik dikeroyok gitu ya. Dikeroyok dalam arti kata siapapun yang terlibat itu baik unsur pemerintahan itu semuanya fokus pada wilayah-wilayah seperti itu. Misalnya kayak gini, kalau dinas pendidikan misalnya di kabupaten setempat gitu. Kalau daerahnya ada desa Karhutla, ya doronglah pendidikan yang mengarah kepada pencegahan Karhutla. Dinas sosial juga seperti itu, gitu. Dinas kesehatan juga seperti itu. Jadi dari awal gitu. Ini dikatakan sebagai optimalisasi manajemen dalam penanganan Karhutla. Tapi kalau penanganan Karhutla sudah dari awal sudah wanti-wanti, bagaimana nyiapin helikopter, bagaimana nyiapin air, gitu, bagaimana nyiapin madam, gitu. Ya artinya kita sudah mengatakan bahwa api bakal terjadi, gitu. Nah, saya punya pengalaman di beberapa daerah di sini, gitu. Ada desa-desa yang kalau tadi dulunya sentra Karhutla, kemudian menjadi zero Karhutla, gitu. Utamanya apa? Partisipasi masyarakat, itu yang katakan. Jadi, nah kemudian bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi, gitu, merasa terlibat, gitu. Inilah yang saya katakan sebagai konsep desa binaan. Desa binaan siapa? Desa binaan orang-orang yang kemudian bisa jadi panutan bagi masyarakat. Kebetulan kayak di Sumsel itu ya ada aparatur militer ya dari Korem menjadikan beberapa desa sentra Karhutla sebagai desa binaan mereka. Ya. Binaan dalam sesungguhnya gitu. Mereka bantu ekonominya, mereka bantu fasilitas pertaniannya. Dengan sendirinya ada keterikatan gitu. Nah, sehingga kemudian masyarakat juga berpartisipasi secara kuat untuk membangun desa mereka supaya tidak terjadi Karhutla. Nah, model-model seperti ini kan perlu proses-proses pemberdayaan, proses advokasi, ya, proses komunikasi yang begitu intensif gitu. Jadi seluruh lapangan studi bisa masuk, mau antropologi gitu, sosiologi, lingkungan, ya masuk ke sana, pertanian juga masuk ke sana gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa desa harus kita kroyok dalam konteks mencegah terjadinya Karhutla. Karena bisa dipastikan ya, sepertinya sekarang ini bulan Agustus ini bakal ada Karhutla lagi. Ini Pak Yasir ada di sini, saya lihat apa masih standby ya. Riau bagaimana sekarang? Apakah sudah mulai Karhutla lagi gitu? Kalau Sumsel kayaknya sudah ada bau-baunya nih gitu ya. Mudah-mudahan di Riau juga tidak ada gitu. Tapi kalau terjadi ya seperti itulah. Nah ini saya pikir ya bahwa mencegah mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan iklim, kesadaran terhadap perubahan iklim ini harus dalam pemahaman yang dipahami oleh masyarakat setempat gitu, berdasarkan kepada kondisi mereka saat ini. Nah disinilah kerjasama yang harus kita lakukan. Saya pikir itu Mbak Emil ya untuk secara singkatnya saja karena waktu terbatas ya, dan saya juga izin live karena mau nguji tesis jam 1 ini Mbak Emil. Terima kasih banyak untuk memuaskan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Agung. Setelah itu Kaisar. Karena Bu Susi sudah izin duluan ada agenda lain. Silakan. Ya, terima kasih Bu Emil. Terima kasih atas responnya, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kami. Mungkin saya akan coba respon satu persatu ya. Mungkin singkat aja, mohon maaf karena waktunya juga terbatas. Tadi seperti cara penanganan sampah plastik di Pulau Seribu. Jadi di Pulau Seribu itu mereka mempunyai jargon gitu. Jargonnya seperti seperti ini, Pulau Kuno Sampah Bu namanya. Jadi Pulau Kuno Sampah. Jadi di sana itu memang sampah plastik yang ada di Pulau Seribu itu sumbernya nggak cuma dari pulau-pulau sendiri, cuma ada juga yang dari lautan seperti itu ya. Karena Pulau Seribu sangat berdekatan dengan seperti Pulau Sumatera dan sebagainya, mereka terbawa arus gitu. Malah kebanyakan itu dari luar pulau sendiri, Kepulauan Seribu. Nah, sedangkan di dalam internal pulau sendiri, mereka tuh banyak melakukan kegiatan-kegiatan tadi. Seperti yang mereka punya untuk sampah plastik itu ada program bank sampah. Bank sampah di sana cukup maju, Bu. Jadi cukup maju. Kita bahkan di dalam masa pandemi ini, yang targetnya mereka itu hanya 2 kg per hari per bank sampah, mereka sudah mencapai di angka 10 kg per hari per bank sampah, per kilogram per bank sampah per hari gitu. Jadi di target di kegiatan strategis daerah kami mereka masih cukup produktif karena kemarin itu untuk perjalanan ke pulau memang ditahan ya, tidak boleh. Jadi ditutup pelabuhan-pelabuhan yang menuju pulau, jadi mereka harus benar-benar mengelola sampahnya dengan baik. Selanjutnya terkait
dengan penanganan sampah plastik di pulau juga ada di sana. Ada EcoBrick dan lain sebagainya. Selain itu kami juga berkolaborasi dengan NGO, kemudian dunia usaha seperti Astra. Nah, yang terbaru ini kami dengan DCA, jadi Diverse Clean Action, Yayasan Penyelam Lestari Indonesia. Nah, mereka itu akan memberikan edukasi kepada para penyelam yang akan datang ke Pulau Seribu itu untuk tidak menggunakan menggunakan plastik sekali pakai dan lain sebagainya. Jadi edukasi untuk pengurangan pemilahan dan pendaur ulangan sampah juga dilakukan oleh kami. Dalam tadi saya sampaikan bahwa kami mempunyai PJLP, petugas yang pendamping RW, yang di mana mereka rutin melakukan edukasi kepada masyarakat seperti itu. Kemudian ada lagi tadi dari Mbak Ratih ya, tentang uji emisi. Tadi ditanyakan uji emisi kendaraan seperti apa gitu kan. Jadi di dalam Ingup 66 tadi, Ingup saya sampaikan, Ingup 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara, bahwa pembatasan untuk kendaraan itu nggak cuma hanya kendaraan pribadi, bahkan kendaraan umum. Dan yang lebih cepat diberlakukannya malah kendaraan umum. Tadi disampaikan seperti bus, angkot, seperti apa. Mereka dilakukan permajaan dan dibatasi usia kendaraannya hanya sampai dengan 10 tahun. Dan mereka harus melakukan KIR secara rutin, di mana salah satu yang dinilai dari 11 item yang dinilai, salah satunya adalah emisi kendaraannya gitu. Kemudian kita juga menggunakan konsep Jaklingko. Itu yang diterapkan oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan, oleh Transjakarta, sehingga mereka dalam satu kali tap mereka bisa kemana-mana gitu kan, dan dibatasi jam sehingga mereka akan murah, sehingga mereka ketika pergi kemana-mana akan merasa nyaman dengan jumlah tarif yang nggak terlalu mahal seperti itu. Kemudian penerapan uji emisinya seperti apa? Jadi akan diterapkan seperti insentif dan disinsentif bagi mereka yang telah uji emisi, dan mereka yang telah melakukan uji emisi, tarif parkirnya ditetapkan sama gitu. Kemudian apabila mereka tidak uji emisi dengan tarif yang lebih mahal, dan setahu saya di draft Pergubnya yang sedang disusun juga mengenai pajak kendaraan bermotor. Jadi apabila kendaraan yang beroperasional di DKI Jakarta itu mereka menjadi syarat untuk syarat perpanjangan pajak kendaraan motor. Jadi uji emisi itu bagian dari syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor seperti itu. Ya. Kemudian tadi ada dari Raden Mas Subaidin, ini pengelolaan sampah medis di ruang-ruang karantina dan rumah sakit rujukan. Nah, kebetulan kalau untuk rumah sakit rujukan COVID-19, mereka sesuai dengan regulasi PP tentang limbah B3 itu, medis terutama, mereka itu harus dikelola oleh pihak ketiga. Jadi bukan Pemprov yang mengurusi sampah limbah B3 medisnya, gitu, infeksius itu. Jadi mereka langsung berhubungan dengan pihak ketiga. Memang saat ini tadi saya sampaikan jumlah otomatis jumlah limbah medis infeksius di rumah sakit rujukan akan sangat meningkat cukup signifikan ya. Seperti itu, tapi bukan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup. Kami hanya dari skala rumah tangga tadi. Kemudian yang terakhir tadi kalau nggak salah tuh ada Mbak Yesi ya. Mbak Yesi itu mengenai sektor air minum dan sanitasi, program DLH untuk mitigasi perubahan iklim yang dapat berkontribusi terhadap kualitas air minum Jakarta dan penurunan akses sanitasi. Jadi sumber air minum, kebetulan sumber air bersih DKI memang kita peroleh dari dari Jatiluhur gitu. Jadi dari Bendung Jatiluhur, tidak dari kami sendiri. Jadi ada di Kalimalang itu, kalau teman-teman tahu, di Kalimalang itu memang itu bahan air bersih untuk di DKI Jakarta seperti itu. Dan itu selalu kita pemantauan secara rutin kualitas airnya seperti apa, agar memastikan bahan baku untuk air bersih DKI Jakarta itu terjaga, karena tidak ada air
yang masuk dari air limbah rumah tangga, air limbah kegiatan usaha dan atau kegiatan yang masuk ke dalam air dari saluran dari Jatiluhur itu. Kemudian untuk sanitasi tadi, tapi yang mungkin saya sampaikan terkait dengan kualitasnya, banyak dibangun saat ini adalah IPAL-IPAL komunal di Pemprov DKI Jakarta sambil menuju pembangunan zona IPAL keseluruhan DKI. Ada 13 zona yang itu akan dibangun, tapi sebelum itu berjalan memang sedang dibangun IPAL-IPAL komunal dari Dinas SDA, kemudian selanjutnya dari Kementerian PUPR gitu. Nah, sedangkan Dinas LH sendiri melakukan pengawasan terhadap kegiatan atau usaha air limbah domestik maupun air limbah prosesnya. Seperti itu, jangan sampai mereka menggelontorkan air limbah langsung ke saluran kota. Itu yang kami lakukan. Kami lakukan oleh teman-teman pengawas lingkungan hidup memastikan bahwa tidak ada air limbah yang melebihi baku langsung ke saluran kota. Apabila mereka melakukan itu, maka terancam sanksi gitu, sesuai dengan Undang-Undang 32 2019 ya, tentang pengelolaan lingkungan hidup. Demikian dari saya mungkin. Terima kasih, Bu Emil. Terima kasih, Mas Agung. Masih ada 90 peserta lagi nih, ya, yang masih join dengan kita. Terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman peserta di sini. Kita sekarang masuk ke Mas Kaisar. Silakan, Kaisar. Ya, baik Bu Emil, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama dari Ibu Rini Sipayung itu terkait dengan limbah bahang PLTU batubara ya. Karena memang saat ini aturannya masih memperbolehkan, yaitu Permen LH nomor 8 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal. Nah, mungkin bisa juga, dan saya juga udah baca-baca ada kajian-kajian yang memang mengatakan bahwa bahang dari PLTU itu yang 40 derajat Celcius itu bisa berdampak kepada peningkatan suhu air laut seperti itu, dan ribuan meter penyebarannya. Nah, mungkin perlu dikaji lagi peraturan tersebut gitu ya, dibarengi dengan upaya juga modifikasi atau pengembangan teknologi pengolahan limbah bahangnya tadi juga yang dilakukan oleh PLTU, sehingga dari PLTU-nya sendiri tertolong untuk menurunkan suhu dari bahang limbahnya, dan lingkungan pun juga tidak begitu berdampak atas limbah bahang dari PLTU-nya, sehingga perlu ada upaya komprehensif, bukan hanya sekedar kita menuntut untuk penurunan batas dari suhu limbah bahang suhu limbah PLTU-nya, tapi juga perlu adanya upaya modifikasi teknologi yang dapat membantu PLTU-nya untuk mengurangi suhu dari bahang limbahnya gitu juga. Nah, kemudian yang kedua dari Darapati, Ibu Darapati menanyakan apa penyebab kenaikan muka air laut. Apakah memang kenaikan muka air laut itu hanya karena perubahan iklim, kemudian gunung es mencair, atau bisa juga karena adanya aktivitas reklamasi dan pembangunan masif di daratan? Untuk menjawab ini, sebetulnya banyak faktornya gitu ya, bukan hanya reklamasi, dan juga malah di berbagai tempat gitu ya. Contohnya di pulau-pulau kecil Indonesia itu sudah ada yang dilakukan, saya lupa nama pulaunya, itu pernah dilakukan reklamasi malah untuk mengembalikan kembali daratan yang hilang karena naiknya muka air laut, dan di situ tidak ada pembangunan yang masif gitu di pulau kecil itu. Jadi malah KKP melakukan reklamasi
di pulau kecil, saya lupa, maaf nama pulaunya, tapi dilakukan reklamasinya untuk mengembalikan daratan yang hilang seperti itu akibat kenaikan muka air laut. Ini kan juga bukti bahwa perubahan iklim itu nyata, pemanasan global terjadi dan kenaikan muka air laut terjadi gitu terhadap pulau-pulau, bukan karena pembangunan yang masif di daratan saja gitu. Ya, kemudian juga banyak sekali penelitian-penelitian yang menunjukkan pulau-pulau kecil baik di Indonesia maupun di negara lain yang mengalami ancaman kenaikan muka air laut, padahal pulau-pulau kecil itu tidak terlalu ada pembangunan yang masif gitu ya, seperti di kota-kota besar gitu. Jadi mungkin itu bisa menjawab bahwa turunnya daratan atau naiknya muka air laut terhadap daratan bisa terjadi karena berbagai faktor, dan itu bisa terjadi secara alami gitu. Kemudian tadi terkait dengan presentasi saya mengenai carbon storage, Ibu Yesi mengomentari untuk adanya kolaborasi dan juga mungkin diskusi lebih lanjut. Ya silakan Ibu, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Itu saja mungkin Ibu, Ibu Emil. Baik, terima kasih Mas Kaisar. Nanti informasi lebih lanjut bisa, tadi sudah Mas Kaisar sudah kasih email ya, baik akun email sendiri maupun di Maritim Muda. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa dan juga rekan-rekan creative people yang suka bertemu di berbagai acara ini, terima kasih sekali lagi. Saya ingin memberikan sedikit tambahan bahwa pemerintah dalam hal ini ya, kesimpulan akhirnya bahwa pemerintah perlu berkolaborasi dengan perusahaan, perguruan tinggi, organisasi, masyarakat, dan media yang semuanya juga sebetulnya punya peran penting dalam membangun partisipasi masyarakat, baik di desa, kota, termasuk pesisir, untuk bersama-sama menangani perubahan iklim. Di masa COVID ini, ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama untuk kemandirian pangan bernilai ekonomi, termasuk juga ekonomi biru, lalu dengan memanfaatkan teknologi, dan juga menjadi relawan atau merekrut relawan untuk kegiatan-kegiatan serupa Climate Communication Forum atau langsung terjun ke masyarakat. Jadi sebenarnya kita semua punya kontribusi yang besar untuk penanganan perubahan iklim dengan kapasitas yang kita miliki masing-masing. So, semangat Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan kita berjumpa insya Allah pada hari Selasa 30 Juni. Kayaknya nanti saya akan majukan deh jadi jam 9.30. Kayaknya di sini sampai segini aja masih bertahan hampir 90 orang ya. Dari udah ini lebih dari setengahnya juga sih, masih lebih setengahnya. Jadi kemungkinan saya akan mulai dari 9.30 dan mudah-mudahan bisa selesai jam 12. Karena diskusinya seru dan para narasumber kita juga sangat menarik. Terima kasih Mas Agung, Mas Kaisar yang masih ada di sini, juga di narasumber lain. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.